akibat ambrolnya jembatan Lempuyang Bandar. DPRD Lampung Utara didesak melengsarkan Bupati Agung Ilmu Mantinegara. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Ambrolnya jembatan Lempuyang Bandar, Lampung Tengah, serta dampak kerusakan seperti terputusnya arus lalu lintas menjadi sajian utama hari ini. Tingginya arus kendaraan berat hingga tonase 70 ton ditengarai sebagai penyebab patahnya jembatan. Pemerintah Provinsi Lampung meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Bina Marga segera memperbaiki jembatan menggunakan dana tanggap darurat. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Jembatan Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah ambruk Selasa siang setelah dilewati angkutan baja seberat 70 ton. Ambrolnya jembatan memutus arus lalu lintas Jalinteng dan Jalintim, Sumatera. Konstruksi jembatan Lempuyang Bandar Lampung langsung ambles dan patah di tengah karena tidak kuat menahan beban berlebihan. Arus lalu lintas jalan lintas tengah Sumatera tujuan Menggala atau Jalan Lintas Timur praktis terputus. Banyak kendaraan dua arah sempat terjebak dan putar balik. Jembatan Lempuyang Bandar tergolong tua dan belum direnovasi sejak tahun 1979. Jembatan makin rapuh akibat tingginya lalu lintas kendaraan berat. Lewatnya truk bermuatan baja 70 ton menjadi pemicu jembatan ambrol. Kendaraan ini masih menggantung di sisi selatan dan belum dapat dipindahkan. Aparat kepolisian mengalihkan arus lalu lintas dari Sumatera Selatan tujuan Bandar Lampung atau Pelabuhan Bakauheni melalui Menggala Jalan Lintas Timur. Sementara kendaraan dari Bandar Lampung melalui Kota Bumi atau Jalan Lintas Timur. Petugas memasang peringatan jembatan rusak, namun banyak pengendara sepeda motor nekat melintas. Mereka enggan melalui jalan alternatif karena banyak pungutan liar. Warga setempat menyatakan jembatan tidak menunjukkan tanda-tanda ambrol, namun kendaraan bertonase tinggi memang lalu lalang setiap hari. Beban muatan kurang lebih 70 sampai 100 ton. Iya. Supirnya sudah dibawa dari anggota Polres. Terus itu kurang lebih ada nggak luka apa korban? Nggak ada. Nggak ada kendaraan lain bang melintas? Nggak ada. Kebetulan ada motor tadi, orangnya down juga, orangnya situ juga tadi. Yang ngiringin. Nah, dan itu pas dia masuk yang 30. Ya, mungkin ada. Tapi pas ambrol di tengah jembatan nggak ada kendaraan lain selain ini bang? Nggak ada. Dia ini kapasitasnya muatannya banyak. Ambrolnya jembatan Lempuyang Bandar, Lampung Tengah memaksa kendaraan beralih ke jalur alternatif atau Jalintim. Jalur alternatif Seputi Banyak Simpang Randu ternyata rusak parah. Banyak kendaraan justru terjebak kubangan berlumpur. Arus lalu lintas memiliki dua alternatif perjalanan setelah jembatan Lempuyang Bandar ambrol. Jalur pertama bisa menempuh jalan lintas timur lewat Metro dan Sukadana. Pilihan kedua adalah jalan alternatif Seputi Banyak Simpang Randu. Jalur pertama lebih jauh dan memutar, sementara alternatif kedua juga memakan waktu perjalanan lama, bahkan resiko kecelakaan lebih besar. Jalan ini ternyata rusak berat, kubangan berlumpur bertebaran dan menjebak banyak angkutan atau truk-truk berat. Sopir terpaksa menempuh jalan alternatif terdekat karena terlanjur masuk jalan lintas tengah. Nggak tahu, kita kan jalan sana kan putus. Terpaksa berarti lewat sini ya? Terpaksa harus ke sini. Kemana mau lewat lagi? Jembatan putus. Jembatan putus. Menggala ya? Mas, harapannya sama pemerintah apa ini mas? Ya kalau bisa jalan yang di Menggala itu agak lebarin dikit. Jembatan yang udah betul-betul itu dibenerin aja. Ini apa pak lewat sini pak? Lewat apa? Katanya sih jalan putus, ditutup. Ditutup pak ya? Yang lancar. Ini apa pak? Perjalanan semakin jauh apa semakin dekat lewat sini pak? Ya bukan semakin jauh, semakin sulit. Makin sulit. Jalannya jelek sama tidak standar gak jadi. Oh. Jalan sini parah banget.
Banyak sopir juga mengeluhkan putusnya jembatan Lempuyang Bandar, sehingga perjalanan memutar lebih jauh. Pengalihan arus lalu lintas dari Palembang, Sumatera Selatan tujuan Lampung memperpadat jalan lintas timur. Sebagian ruas Jalintim juga rusak parah, termasuk jembatan darurat dengan konstruksi batang kelapa. Dari Lampung Tengah, Roy Emperlioli dan Mujahid melaporkan. Ambrolnya jembatan Bandar Lempuyangan Lampung Tengah memutus poros jalan lintas tengah dan jalan lintas timur Sumatera. DPRD Lampung mendesak Kementerian Pekerjaan Umum turun tangan karena kerusakan ini mengganggu perekonomian daerah maupun Sumatera. Jembatan Bandar Lempuyangan Kecamatan Wai Pengobuan Lampung Tengah pukul 11.30. Badan jembatan tidak kuat dilewati truk bertonase besar. Beratnya beban membuat besi pancang patah dan ambles. Apalagi jembatan buatan tahun 1979 ini makin rapuh. DPRD Lampung mendesak Kementerian Pekerjaan Umum turun ke lapangan untuk mengambil langkah konkret. Ketua Komisi 4 Imer Darius menyatakan, Dewan juga mendorong langkah darurat demi kelancaran arus lalu lintas poros Jalinteng dan Jalintim. Kerusakan jembatan ini mengganggu perekonomian Lampung maupun Sumatera. Ya saya kira memang harus ada langkah-langkah darurat ya menangani itu ya. Apalagi itu kan saya kira sangat vital ya dan lintas Sumatera ya. Nah oleh karena itu tentu kita minta kepada penanggung jawab jalan nasional ya. Tadi juga kebetulan kita bertemu kepada mereka. Ya, mudah-mudahan mereka juga cepat merespon itu gitu ya. Mengambil langkah-langkah darurat untuk penanganan sementara seperti apa, kemudian dalam jangka panjangnya seperti apa. Imer Darius sebelumnya mengingatkan Gubernur maupun Kementerian Pekerjaan Umum agar memperhatikan kondisi jembatan di Lampung Tengah. Ia mengetahui sejumlah jembatan mulai rusak, namun tidak ada perbaikan sampai ambrol. Sebetulnya ini sudah kita sampaikan pada saat kita rapat koordinasi dengan pemerintah daerah gitu, dengan gubernur ya, dengan pihak balai gitu. Bahwa harus ada langkah-langkah preventif agar kejadian di Terbanggi itu tidak terulang. Ya nyatanya terulang lagi nih. Ya, memang harusnya pemerintah pusat sudah lebih bisa membuka mata bahwa realitasnya Provinsi Lampung ini beban jalan nasionalnya itu jauh lebih besar daripada daerah-daerah lain. Jembatan di Lampung Tengah rata-rata sudah tua sehingga rentan rusak. Sebelum jembatan Bandar Lempuyangan, jembatan Terbanggi Besar sebelumnya juga runtuh. Perbaikan jembatan sebaiknya bersinergi dengan kondisi jalan di Lampung. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Kepala Dinas Bina Marga Lampung, Budi Darmawan memastikan tim inventarisasi sudah turun ke lokasi jembatan ambrol. Hasil inventarisasi akan memberi gambaran tingkat kerusakan dan solusi perbaikan. Pemerintah provinsi bakal mengajukan dana tanggap darurat demi percepatan perbaikan tersebut. Jadi memang tadi sekitar jam 12 itu jembatan Wai Lempuyangan itu putus. Di tengah-tengah itu jembatan itu memang jembatan tahun 1979 jenis kalender Hamilton, panjangnya 28,5 meter dengan bentang 6 meter. Memang itu ada di ruas jalan nasional, tapi kami dari Dinas Bina Marga Provinsi sudah menurunkan tim dari tim pemeliharaan jembatan dan tim perencanaan untuk ke lokasi kejadian, melihat dan menginventarisir permasalahan di situ, bekerja sama juga berkoordinasi dengan Satker PJN wilayah 1 dengan PPK jembatannya Pak Rudianto tadi bersama-sama ke sana. Nah, untuk ini kan dalam waktu dekat, seperti apa ini? Tim masih di lokasi, mungkin nanti dari PJN dan kita nanti bekerja sama nanti seperti apa, apakah nanti akan ada dari PJN ada jembatan darurat atau nanti kita sama-sama bawa jembatan darurat. Jadi mungkin kita akan coba mengajukan untuk tanggap daruratnya dari dana tanggap darurat dari Kementerian Pekerjaan Umum, kan ada juga itu di sana. Gubernur Ridho Fikardo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Bina Marga cepat memperbaiki jembatan Lempuyang Bandar, begitu tim inventarisasi menyelesaikan tugas. Sementara warga diminta bersabar karena perbaikan butuh waktu. Meramen itu tinggi. Gubernur Ridho Fikardo mengaku sudah menerima laporan ambruknya jembatan Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengobuan, Lampung Tengah.
Kerusakan jembatan Poros Jalinteng dan Jalintim Sumatera ini rentan mengganggu arus lalu lintas. Polres Lampung Tengah bersama aparat terkait mengalihkan arus lalu lintas Jalinteng Jalintim melalui Metro dan Lampung Timur. Sebagian kendaraan juga dialihkan menuju Kota Bumi hingga Palembang. Pengalihan ini meminimalisasi kerugian masyarakat. Tim inventarisasi sangat menentukan kecepatan perbaikan jembatan Lempuyang Bandar. Gubernur berharap seluruh proses tepat waktu, karena kerusakan jembatan ini mengganggu roda perekonomian. Sudah dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian, kemudian nanti juga dibantu oleh aparat terkait supaya walaupun ada kendala, mudah-mudahan kerugian masyarakat bisa kita minimalisir dengan rekayasa lalu lintas untuk pengalihan jalur-jalur tersebut, dan mudah-mudahan bisa ditangani sesegera mungkin untuk supaya bisa normal kembali. Tentunya ini juga walaupun sesegera mungkin tetap membutuhkan waktu. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersabar. Ini yang salah satu yang paling penting adalah kemampuan kita untuk melakukan pengendalian lalu lintas ke depannya. Gubernur mengakui Bupati Lampung Tengah Ahmad Pairin mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum mengenai ancaman kerusakan jembatan Lempuyang Bandar pada Desember 2014. Pemerintah pusat menganggarkan 26 miliar bagi perbaikan 2 jembatan lintas tengah. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Ya pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. DPRD Lampung Utara didesak gunakan hak angket untuk melengsarkan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Tetaplah bersama kami. Untuk menghasilkan kue tradisional yang terbaik, saya pasti hanya menggunakan tepung beras dan tepung ketan Rose Brand. Tepungnya lebih kering, lebih halus, lebih putih, dan higienis. Hasil kuenya lebih kenyal dan lebih tahan lama. Untuk tepung beras dan tepung ketan, tidak ada pilihan lain, kecuali Rose Brand. Rahasia sukses pasti pakai Rose Brand. Beras Rose Brand. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Tukarkan 100 poin VIP Chandra Anda dengan Rinso Molto 800 ml atau 50 potongan poin untuk Sunlight 800 ml. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sekitar Lampung. Tokoh adat bersama gerakan masyarakat dan mahasiswa Lampung Utara berunjuk rasa di gedung DPRD. Mereka mendesak wakil rakyat segera menggunakan hak angket untuk melengsarkan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Massa menganggap Agung tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dalam aksi ini sekitar 1.500 pengunjuk rasa dari tokoh adat 5 marga bergabung dengan Gerakan Rakyat Lampung Utara atau GARFU dengan mahasiswa STIMIK Surya Intan Kota Bumi. Mereka kembali mendatangi gedung DPRD Lampung Utara. Tokoh adat dari 5 marga ini antara lain Sultan Ratu Sepulau Lampung, Sultan Gedi Buai Perja Marga Bunga Mayang, Abung Siwo Mego Marga Nyunyai, tokoh adat marga Abung Kunang, tokoh adat marga Abung Selagi, dan tokoh adat marga Abung Beliu. Mereka mengusung 5 tuntutan untuk disetujui DPRD Lampung Utara. Salah satu tuntutan tokoh adat ini meminta wakil rakyat segera menggunakan hak angket untuk menurunkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Tokoh adat menganggap pemerintahan Agung tidak melaksanakan janji politik
dan banyak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Intinya pada hari ini pun juga masyarakat adat ini turun ke sini bahwasanya agar meminta peninjauan ulang atau menolak Saudara Widodo sebagai Wakil Bupati Lampung Utara. Dan yang satunya lagi bahwasanya segera menindaklanjuti usulan yang dilakukan oleh Garpu maupun gerakan mahasiswa yang terdahulu yang sudah disampaikan. Kedatangan tokoh adat ini disusul pengunjuk rasa dari kalangan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa menolak keinginan Bupati menjadikan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Widodo sebagai Wakil Bupati untuk menggantikan Priyadi yang meninggal dunia. Alasan mahasiswa calon Wakil Bupati bukan berasal dari daerah mereka dan tidak masuk di antara 5 calon yang diusulkan masyarakat. Hari ini kami mahasiswa lagi-lagi menanyakan kepada DPRD sejauh mana yang sudah dilakukan oleh DPRD untuk menurunkan Agung Ilmu Mangkunegara. Tuntutan yang disampaikan ketiga kali oleh pengunjuk rasa ini direspon wakil rakyat. Sedikitnya 20 anggota DPRD Lampung Utara segera menggelar pertemuan dan membentuk badan musyawarah. Wakil Ketua DPRD Lampung Utara Yusrizal ST berjanji segera menjalankan tuntutan masyarakat untuk menggunakan hak angket dalam waktu kurang 1 bulan. Di mana salah satu hak konstitusi kami akan melaksanakan hak angket sesuai dengan tuntutan masyarakat, di mana masyarakat meminta kepada Saudara Bupati Lampung Utara untuk mundur dari jabatannya. Aksi unjuk rasa ini memacetkan jalan lintas tengah Sumatera selama beberapa menit. Jalur lintas tengah baru normal setelah pengunjuk rasa membubarkan diri. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siraj meminta Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan konflik Polri dan KPK. Berlarut-larutnya perseteruan kedua lembaga dapat melebar dan mempengaruhi keutuhan berbangsa dan bernegara. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siraj mengharapkan Presiden Joko Widodo cepat menyelesaikan konflik yang terjadi antara Polri dan KPK. Langkah cepat diperlukan agar persoalan ini tidak melebar. Pada peletakan batu pertama pembangunan kantor NU di Kota Bumi, Lampung Utara, Ketua PBNU menyarankan Presiden Jokowi lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan politik kelompok dan pribadi. Presiden bisa mengatasi itu semua, dan rakyat di belakang Presiden. Ya, harapannya Pak, itu urusan internal antara kepolisian dan KPK. Mudah-mudahan Pak Joko Widodo mampu mengatasi problem ini, dan masyarakat akan di belakang Presiden ketika beliau mengambil keputusan. Sudah ada komunikasi Pak Bapak Presiden dengan NU sendiri untuk ini? Masalah yang ini belum, masalah konflik ini belum. Sementara anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya menyatakan konflik antara KPK dan Polri menjadi ujian bagi kepemimpinan Presiden Jokowi. Presiden harus mampu bersikap tegas agar konflik dua lembaga penegak hukum ini tidak berkepanjangan. Sebetulnya kita berharap tidak seperti itu terjadi ya, sehingga tentunya diperlukan semacam perantara di situ. Dan kita berharap semua masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat Lampung, ada peran daripada Presiden, ya Pak Jokowi ini dan Pak Yusuf Kala, untuk bisa melerai, ya. Ini kan tidak semata-mata persoalan hukum sebenarnya. Ada persoalan-persoalan yang dibalik itu semua, sehingga apapun keputusan Presiden Jokowi, nantinya Polri dan KPK harus patuh dan melaksanakannya. Jika tidak, lembaga kepresidenan akan kehilangan kewibawaan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan. Petani dan penderes karet di Lampung Utara mengeluhkan anjloknya harga karet hingga 50% dari Rp10.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Petani dengan lahan terbatas merugi sehingga beralih menjual kayu bakar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Harga karet sangat terpengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penurunan nilai rupiah membuat harga karet anjlok 50% dari Rp10.000 menjadi Rp5.000. Petani dengan lahan terbatas merugi. Penderes karet pun kehilangan pendapatan. Produksi karet berkisar 10 hingga 15 kg per hektar. Hasil sadapan kali ini turun drastis menjadi 5 kg. Tetesan getah makin berkurang karena petani mengurangi volume pupuk. Petani menanggung kerugian ganda, yaitu anjloknya produksi maupun harga. Rendah lah itu.
Ya standarnya kalau standar biasanya itu kan 10.000. Kenapa Pak bisa harganya anjlok seperti ini? Ya nggak tahu. Ngeluh nggak Pak dengan kondisi? Yang ngeluh lah. Kenapa Pak ngeluh Pak? Ya nggak sesuai dengan harga sembako. Begitu? Iya. Terus pendapatan sehari berapa? Pendapatan sehari cuma 6 kilo, 5 kilo tuh. Derita petani karet makin berat karena tidak mampu membeli obat pembeku getah karet. Mereka menyiasati dengan air buah mengkudu. Cara ini berdampak penurunan kualitas hingga nilai jual. Harga tertinggi saat ini cuma 5.500 per kilogram. Nilai ini tidak sebanding dengan obat-obatan maupun harga sembako. Petani menduga anjloknya harga karet bukan semata-mata pengaruh nilai tukar uang. Tengkulak atau pengepul selama ini sering memainkan harga. Kondisi ini menuntut perhatian pemerintah. Penderes karet berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga dengan menjual kayu bakar. Sebagian lagi merantau keluar daerah. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Pasien demam berdarah di kota metro terus bertambah akibat lambannya penanggulangan. Ikuti informasinya sesaat lagi. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand, oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand, oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka, rose brand lezat tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Wah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. DPRD Metro prihatin atas penyebaran wabah demam berdarah. Jumlah penderita di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota sudah melebihi 100 pasien. Dewan menilai penanggulangan masih lamban. Pasien demam berdarah di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro bertambah setiap hari. Jumlah penderita diyakini jauh lebih banyak karena sebagian berobat di tempat lain. Jumlah pasien bulan lalu 93 orang, kini menjadi 134 orang. Penderita demam berdarah merata, mulai anak-anak hingga dewasa. Pasien berasal dari Metro, Lampung Timur, serta Lampung Tengah. DPRD Metro prihatin karena Dinas Kesehatan seperti pengasapan di permukiman. Nah, ya. Fogging itu kan nggak selalu fogging, karena di antara warga tuh ada yang nggak mau di fogging. Nah, ya. Masyarakat juga kurang sadar mencegah penyebaran demam berdarah. Warga mestinya tidak membuang sampah sembarangan sehingga menjadi sarang nyamuk penyebar penyakit. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Wakil Bupati Mustafa melantik 72 pejabat eselon 2 dan 3 dalam struktur pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Ia meminta para pejabat bekerja sesuai tupoksi. Pelantikan 10 pejabat struktural eselon 2 dan 61 eselon 3 serta sekretaris DPRD Lampung Tengah berlangsung di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak Gunung Sugi, Senin kemarin. Agenda ini dihadiri Kepala BKD Yunizar, Ketua DPRD Junaidi Sunardi, Kejari Nina Kartini, Wakapolres Edi Cahyono, dan perwakilan Kodim Lampung Tengah. Wakil Bupati Mustafa menegaskan mutasi pejabat merupakan kelaziman dalam organisasi. Penugasan ini mendorong peningkatan kinerja.
Ia meminta seluruh pejabat bekerja sebaik-baiknya sesuai tugas, pokok dan fungsi tupoksi. Harapannya Bang, dengan di rolling ini Bang? Harapannya mereka bisa bekerja profesional, bisa lebih baik lah ke depan. Nah, jadi ke depan ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat eselon 2 maupun 3 bisa nanti berkembang. Wakil Bupati memberikan selamat usai para pejabat mengangkat sumpah penyematan tanda jabatan serta penandatanganan berita acara. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Mujahid melaporkan. Kawasan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, sejak lama dikenal sebagai sentra durian. Bahkan durian jatuhan dari Sukadanaham menjadi buruan penggemar karena dikenal manis dan legit. Sayangnya panen durian terus berkurang karena banyak pohonnya ditebang. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri sekitar Lampung pagi ini. Saya Verlisti Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Pada musim durian seperti sekarang ini, banyak pendatang berburu durian ke Sukadanaham. Mereka ingin menikmati durian jatuhan yang menjadi ciri khas durian Sukadanaham. Para petani di kawasan ini memiliki tradisi membiarkan durian jatuh, bukan memetik di pohon. Inilah yang menjadi keunggulan durian Sukadanaham. Dulu maniak durian langsung ke kebun untuk menikmati durian Sukadanaham. Namun sejak dibangun Jalan Lingkar Barat, peminat durian cukup membeli di pedagang yang menjajakan durian di sepanjang Jalan Imba Kesuma. Sejak berdiri sejumlah taman wisata di Tanjung Karang Barat, jalan ini memang ramai lalu lintas. Karena cita rasanya yang khas, pedagang durian Sukadanaham mematok harga lebih tinggi dibanding durian asal daerah lain. Namun harganya cukup terjangkau, mulai dari 20.000 hingga 50.000 per butir, tergantung besar kecil buahnya. Namun ada pula durian jumbo berharga 100.000. Meski begitu, 5 tahun terakhir produksi durian Sukadanaham cenderung menurun. Hal ini terjadi karena sebagian pemilik kebun menebang pohon durian untuk diambil kayunya. Karena itu produksi durian tidak sebanyak tahun 80-an. Berkurangnya produksi durian Sukadanaham membuat pedagang mendatangkan durian dari daerah lain seperti Lampung Selatan, Pesawaran, bahkan dari tebing tinggi dan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan ini diambil dari mana Pak? Apa dari Sukadanaham, apa dari daerah mana Pak? Yang kebanyakan itu sekarang dari tebing tinggi sama Linggau. Tebing tinggi sama Linggau Pak ya? Iya. Oh, untuk yang dari Sukadanaham itu belum Pak? Belum, dari sini juga kadang-kadang dia ngambil. Tentu saja, cita rasa durian dari daerah lain berbeda dibanding durian Sukadanaham. Karena itu pembeli harus jeli memilih durian yang hendak dibeli. Bila perlu, pembeli harus meminta pedagang membuka dan mencicipi setiap buah yang hendak dibeli. Pak, kan orang tahu nih Sukadanaham ini durian khasnya durian jatuh Pak ya, bukan durian perem gitu Pak? Iya betul. Perbedaan durian jatuh sama durian perem ini gimana Pak perbedaannya Pak? Perbedaan dari harga sama rasa juga jauh beda. Gitu. Jauh perbandingannya. Harga juga jauh. Iya Pak. Nah, gitu. Kalau rasa itu bedanya gimana Pak? Kalau durian jatuh sama durian pereman Pak? Ya kalau durian pereman itu kan nggak ada sari pahitnya, nggak ada ininya. Kalau durian jatuhnya kan sari pahitnya, legitnya ada. Jika tidak mau tertipu, pembeli juga dapat berkunjung ke kawasan kebun dan membeli durian yang biasa dijual warga di depan rumahnya. Namun biasanya warga hanya menjual 1-2 durian, tidak bisa dalam jumlah banyak. Meski begitu, pembeli umumnya puas membeli durian langsung dari pemilik kebun. Selain menikmati durian, di Sukadanaham pendatang juga bisa mendapatkan berbagai buah tropis seperti manggis, rambutan, pisang, dan pepaya. Sebagian pedagang juga menjual ubi-ubian seperti singkong, mantang, dan bengkuang. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan.